Iya, Safira, cukup menarik kalau kita cermati pergerakan IHSG pada hari ini begitu ya, di tengah cukup banyaknya sentimen yang tampaknya memberatkan laju IHSG pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG justru mampu menguat begitu ya ditutupnya, bahkan Iya. juga rupiah hari ini mampu menguat setelah rupiah kalau kita lihat 5 pekan beruntun melemah, kemudian IHSG juga secara mingguan juga 3 pekan beruntun melemah, tapi mengawali perdagangan pekan ini IHSG justru dibuka sumringah meskipun masih di level psikologis 6.700-an begitu. Apa sebetulnya sentimen-sentimen yang mewarnai pergerakan IHSG hari ini, Safira? Iya, Sasa, kalau kita lihat begitu ya, kalau kita melihat dari minggu lalu pasar keuangan Indonesia sempat ambruk begitu ya, dan banyaknya sentimen negatif dari China dan juga Amerika Serikat ini membuat pasar keuangan Indonesia ikut jatuh begitu, dan IHSG kembali dibuka anjlok pada hari sesi pertama dan terpantau memang cukup konsisten di awal-awal, namun ternyata memang mampu berbalik arah dan masuk ke zona hijau meskipun masih di level 6.700-an. Dan kalau kita lihat sebenarnya investor juga perlu bersiap nih menghadapi badai yang kemungkinan menghampiri pasar keuangan di tanah air. Pasalnya memang pekan ini ada sejumlah data penting yang akan keluar, diantaranya adalah data inflasi Amerika Serikat untuk Februari 2023, tepatnya besok, artinya nanti malam akan disampaikan dan besok akan dirilis. Namun memang sebelum melangkah pada rilis data inflasi begitu ya, investor dan trader ini sudah harus dihadapkan pada sentimen negatif yang sangat kencang dari paman Sam, yaitu kolapsnya Silicon Valley Bank atau SVB. Setelah memang berencana mengumpulkan dana sebesar 2,25 miliar dolar untuk menambah modal dan menyeimbangkan neraca dari bank tersebut. Namun memang pengumpulan dana yang semula diharapkan bisa menyelamatkan perusahaan ini malah gagal. Nah, kegagalan inilah yang dikhawatirkan akan turut mempengaruhi pasar dalam negeri. Ya, kalau kita lihat memang tampaknya sentimen terkait dengan inflasi Amerika Serikat ini menjadi penentu juga nih kemana arah The Fed selanjutnya dalam pertimbangkan kebijakannya begitu ya. Di mana trading ekonomis memperkirakan kalau inflasi Amerika Serikat akan semakin melandai dari sebelumnya 6,4% menjadi 6,2%. Nah, tapi bagaimana nih dengan kejatuhan ataupun kolapsnya Silicon Valley Bank begitu ya. Karena kita tahu bahwa memang suku bunga acuan di Amerika Serikat ini cukup tinggi. Jadi tidak menampik bahwa memang bank-bank yang memang berbasis pada pendanaan startup ini kolaps begitu ya, kita akan nantikan bersama. Lalu kalau kita lihat, Safira, apalagi sentimen yang ternyata ini juga turut mempengaruhi psikologis pasar pada perdagangan hari ini? Iya, masih terkait SVB begitu ya, ini saham perbankan dan teknologi juga bisa terimbas dari krisis ini, mengingat memang ada kekhawatiran terkait risiko sistemik dari krisis keuangan yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, kalau misalkan kita melihat ada juga kekhawatiran dana asing juga berpotensi mengalami outflow ke pasar surat utang Amerika Serikat, di mana yield ini turun drastis dalam sehari pasca kolapsnya bank tersebut. Terlihat pada pekan lalu, tepatnya Kamis dan Jumat begitu ya, dari market value hitungan Reuters memperkirakan ini saham-saham perbankan Amerika Serikat merugi 100 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu perbankan Eropa juga merugi 50 miliar dolar. Krisis ini juga dikhawatirkan bisa memicu kepanikan investor, Sasa, karena memang banyaknya dana perusahaan startup dan venture capital yang disimpan ataupun dibiayai di bank tersebut. Jadi memang investor ini benci begitu ya. Jadi bukan cuma kita doang nih yang benci sama ketidakpastian. Jadi investor juga benci ketidakpastian dan Butuhnya kejutan. kepastian yang pastinya ya. Ya, dan kalau misalkan kita lihat krisis FVB ini jelas sebuah kejutan yang menciptakan banyak ketidakpastian, dan ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan bursa Wall Street, apalagi Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ini menegaskan tidak akan ada opsi bailout dalam upaya menyelamatkan SVB. Jadi memang ini akan volatil sekali untuk bursa Amerika Serikat sendiri, dan ini tentu akan berpengaruh ke pasar IHSG. Ya, kita nantikan bersama seperti apa dampaknya, karena ternyata ini sudah mulai muncul dampak sistemik begitu ya, salah satunya dari kolapsnya juga nih Signature Bank di Amerika Serikat, kita nantikan bersama. Lalu kalau dari internal, Saf, hari ini juga pekan ini terutama ya, tidak hanya dari sentimen eksternal yang bakal diperhatikan oleh pelaku pasar, tapi juga akan ada sejumlah sentimen-sentimen dari internal ini yang bakal menggerakkan pergerakan pasar finansial juga di tanah air. Ya, betul sekali. Kalau misalkan pada Rabu Kamis ini begitu ya, Bank Indonesia juga akan menggelar rapat Dewan Gubernur atau RDG setelah menahan suku bunga di level 5,75%. Ini pasar menunggu nih, apakah BI akan kembali mempertahankan suku bunga di level tersebut pada bulan ini atau tidak. Di tengah The Fed yang masih hawkish dan kembali melemahnya nilai tukar, ini tentu keputusan untuk menahan suku bunga dapat menjadi katalis negatif sebenarnya, Sa. Dan kalau kita lihat perdagangan Jumat pekan lalu begitu ya, ini rupiah ditutup di posisi 15.445 per dolar begitu ya, atau ini terendah sejak 11 Januari 2023. Secara keseluruhan ini mata uang Garuda juga udah ambles begitu ya, hampir 1% atau 0,97%
sepanjang pekan lalu. Artinya memang mata uang Garuda ini sebenarnya sudah tersungkur di 5 pekan terakhir. Dan kalau kita lihat pelemahan tidak hanya di dalam negeri terhadap rupiah saja, memang pernyataan Powell pada minggu lalu ini membuat sebagian besar mata uang dunia juga ambruk pada pekan lalu, seperti Korea yang nyaris terkoreksi 2%. Ya, Safira, kalau kita lihat nih ya, dengan adanya collapse-nya Signature Bank, kemudian Silicon Valley Bank, lalu bagaimana nih dengan stance dari The Fed begitu ya, apakah memang masih mempertahankan sikapnya begitu dengan kehawkishannya begitu, mengingat data-data dari Amerika Serikat ternyata belum betul-betul cukup firm gitu membuat The Fed bersikukuh untuk mempertahankan ataupun menurunkan suku bunga acuan begitu ya, karena yang terakhir pada pekan lalu memang tampaknya pelaku pasar masih cukup yakin dengan stance The Fed bahwa tampaknya kayaknya The Fed bakal menaikkan suku bunga acuan bahkan higher for longer sampai akhir tahun ini. Tapi bagaimana dengan adanya kemunculan collapse-nya sejumlah bank raksasa di Amerika Serikat, begitu tuh ini akan menjadi pertimbangan The Fed juga. Nah, kalau kita lihat nih ada juga dari China, ini tentunya juga akan menjadi perhatian pelaku pasar karena China ini merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, Saf. Ya, kalau misalnya kita lihat begitu ya, pemerintah China secara mengejutkan kita ketahui sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 2023 hanya di kisaran 5%. Dan target tersebut jauh banget di bawah ekspektasi pasar, yakni 6%. China ini merupakan kan negara dengan skala ekonomi terbesar kedua di dunia begitu ya setelah Amerika Serikat. Jadi Tiongkok juga menjadi mitra dagang utama Indonesia serta investor asing terbesar di tanah air kedua setelah Singapura. Nah, dengan peran yang besar ini China tentu tidak heran ya kemudian jika proyeksi ekonomi China yang lebih rendah ini membuat juga bisa jadi IHSG tertekan juga karena sentimen turunnya begitu ya atau tidak sesuai ekspektasi oleh pelaku pasar di angka 5% begitu. Oke, tentu saja terkait dengan data-data perekonomian China ini juga akan menjadi perhatian pelaku pasar dan mempengaruhi psikologis investor ke depannya begitu ya. Apalagi memang dikhawatirkan kenapa sih nilai transaksi kita cukup sepi pada akhir-akhir ini ya dikarenakan kemungkinan besar memang larinya kepada pasar finansial China begitu yang dianggap lebih murah begitu, Saf. Kalau pada hari ini kita akan cermati juga secara sektoral. Sektor apa sih yang cukup dicermati pelaku pasar begitu? Tampaknya memang perbankan begitu ya, Saf, karena masih halatnya terkait dengan collapse-nya Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Apa yang bisa kita cermati dari sektor perbankan hari ini? Ya, sebenarnya kalau untuk dalam negeri sendiri begitu ya ada potensi angin segar begitu ya yang memang bisa menopang IHSG minggu ini, yaitu memang adanya RUPS tahunan bank-bank kakap gitu ya seperti BBRI, BBNI, BBCA dan BMRI. Dan hari ini BBRI baru melaksanakan agenda RUPS dan salah satu agenda yang dinantikan adalah memang rencana pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2022. Nah, ini menariknya memang BBRI sempat terkoreksi cukup signifikan begitu ya dan memang diakibatkan karena mungkin itu dilakukan oleh aksi profit taking begitu ya, namun tiba-tiba berbalik arah BBRI menguat 0,21%, lalu ada BBCA menguat di 1,18%, sementara BBNI dan Bank Mandiri harus terkoreksi masing-masing 0,28% dan 0,24%. Dan kalau kita lihat memang kalau berbicara soal pertumbuhan ekonomi begitu ya, perlambatan ekonomi pasti yang paling paling cepat dilihat, cepat sentimen yang cepat menular ya pastinya perbankan sih untuk bisa dilihat atau bisa jadi patokan pelaku pasar akan seperti apa. Iya, apalagi kalau kita lihat tadi BBCA dan juga BBRI mampu menguat, didukung juga nilai turnover yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini ya. Memang tidak heran kalau IHSG mampu menguat berkat dorongan-dorongan dari para big caps KBBI 4 ini. Terima kasih Safira atas review perdagangan IHSG sepanjang hari ini. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda.